lihat di sampingnya itu ada yang berdiri. Aduh, makhluk itu pertama kali saya lihat itu serem luar biasa. Karena apa? Dia itu berdiri begini, tangannya tuh begini, rambutnya panjang sekali, gede, rambutnya panjang gede begitu ya, matanya itu merah, sini calingnya semua itu panjang, gading itu panjang semuanya itu. Jadi kuku-kukunya itu nyampe berlipat sampai ke badan-badan sampai begini. Saya benar-benar ya kaget luar biasa lah ya. Kalau di sini itu kelihatannya cuma hitam semuanya ke bawah, kayak manusia lah, segede itu, normal manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya Ayung di AHS Ayung Horror Story. Seperti biasa, kami akan menyajikan sebuah cerita horor untuk teman-teman semuanya. Semoga kisah-kisah horor dari kami masih bisa diterima, bisa dinikmati oleh teman-teman semuanya. Dan kami mohon maaf kemarin itu ndak keluarin video sempat berapa hari ya, karena memang situasinya ramai sekali, peringatan HUT RI yang ke-80. jadi takut nanti suara-suara mic dari luar mengganggu audio, nanti malah ceritanya berantakan, tidak enak didengar ya. Baru saat ini saya bisa hadir lagi untuk membawakan mengisahkan sebuah cerita horor. Oke, langsung saja ke cerita. Ini cerita pribadi ya, yang saya alami sendiri di tahun 2014. Saat itu saya sama keluarga, sama ibu tinggal di sebuah rumah di dekat masjid sana. Rumah lama yang sempat suwung, sempat tidak ditinggali, antara 20-15 tahunan lah. Ya bukan berarti memang nggak ada yang tinggal sama sekali di rumah tersebut, namun ya kata tetangga, kata pemilik ya ahli waris rumah tersebut, ada beberapa orang yang sempat ngontrak namun tidak betah. Katanya berhantu lah, katanya terjadi banyak hal-hal yang di luar nalar di rumah tersebut, kejadian-kejadian mistik, ketemu dengan makhluk gaib, berpenghuni dan macam-macam lah di rumah tersebut. Namun ya akhirnya kami memang harus tinggal di sana. Kami tidak peduli tentang hal itu, kami butuh naungan. Ya kadang-kadang kan manusia cuma bisa merencanakan, namun kenyataannya kadang berbalik dari kenyataan tersebut. Saat itu kami ada di titik terendah dan harus memulai dari sana lagi, dari awal. Kami mengamini keadaan rumah tersebut apapun ya, yang penting masuk ke sana. Masalah kondisi rumahnya kurang layak atau banyak yang rusak di sana sini, saya laki-laki nanti bisa dibenerin, diperbaiki perlahan. Yang penting masalah air, buangan lancar, selesai buat saya. Nyatanya alhamdulillah sudah 2 bulan saat itu ya kami tinggal di sana dan semuanya berjalan baik. Saya masih ingat waktu itu hari Jumat, saya sedang leyeh-leyeh, sedang santai di depan TV di ruang tengah dengan ibu saya. Sarapan agak telat karena memang ada masalah di kompor ya. Kami sarapan berdua di depan TV. Lagi pula kalau Jumat saya itu memang tidak kemana-mana. Biasanya dari dulu kalau Jumat itu tidak ada aktivitas yang berat, nggak ada niat pergi jauh-jauh, karena memang sebentar lagi waktunya tanggung. Gimana sih ya kalau sholat Jumat itu baru jam 7, tahu-tahu jam 9, tahu-tahu jam 11, tahu-tahu nanti ada panggilan dari masjid, kita laki-laki harus sholat Jumat. Jadi memang kalau hari Jumat tuh saya banyak diam di rumah, ngobrol sama orang tua. TV sih nyala tapi tidak ada acara yang berarti ya. Terus saya ngomong sama mak, kopi di belakang masih ada tapi tinggal res-rese, katanya. Ada tapi tinggal ya ampas. Lagi pula kamu sudah ngopi, ini aja sudah 2 kali, tadi pagi sudah, tadi baru bikin, masa mau ngopi lagi. Aduh, kadang-kadang orang tua ditanyain sedikit ya begitu ya,
almarhumah itu saya nanya sedikit, jawabnya banyak. Lumrah orang tua seperti itu. Ya Anda, saya cuma nanya aja. Ya mau bikin ya sana, cuman dek-deke katanya, cuman tinggal res-res, tinggal sisa. Bukan, siapa tahu nanti ada tamu. Saya bilang, tamu dari mana? Wong kamu itu sudah lama nggak ada tamu, nggak ada temen, nggak ada yang datang ke kamu, nggak kayak dulu. Ya begitu ya, kalau keadaan lagi memang terpuruk, lagi jatuh, lagi ya semuanya wagu lah. Kemudian semua yang tadinya dekat juga biasanya itu hukum alam, biasanya itu rada minggir sedikit. Nanti kalau sudah mendingan baru pada datang lagi, tuh lumrah. Memang iya, sudah lama nggak ada yang datang ke rumah, nggak ada yang main ke rumah saya. Apalagi itu bukan asli lingkungan saya ya, rumah yang baru kami tinggalin. Lingkungan baru ya, adanya saya kenal sama orang tua, aki-aki mau ngobrol apa kan. Enggak mak, siapa tahu ada temen yang mau datang ke sini, kalau ndak ada minuman kan ndak enak, saya bilang. Iya wong kamu nggak ada temen sudah lama kak, udah minum kopi udah buat sendiri. Enggak mak, saya itu merasa bakal ada yang datang. Oh iya, kalau ada yang datang ya udah, adanya air putih ya kita suguhin air putih. Iya sih kata saya. Kemudian ya saya mulai mantengin TV, mulai nonton TV lagi sembari nungguin orang adzan. Sebenarnya sih masih lama karena waktu itu baru jam 10. Bener, firasat saya, feeling saya, tahu-taunya memang ada orang yang datang ke rumah tersebut. Ada yang datang bertamu lah. Tok tok tok, pintu itu sempat diketuk. Ya enggak banyak sih, cuman 2 kali. Tapi emang gak ada orang yang uluk salam, gak ada. Tahu-taunya memang saya dengar ada langkah yang masuk, teplak teplak teplak. Langkah itu bukan suara sepatu tapi suara sendal. Kami kan di ruang tengah, pembatas antara ruang tamu, ruang tengah itu bukan pintu, cuman kordennya. Itu tahu-tahu korden dibuka. Saya kaget banget waktu itu teman-teman. Karena apa? Saya melihat di hordeng tersebut ya suasananya kan agak mendung ya, dan kalau pagi lampu sudah dimatikan semuanya. Saya kaget luar biasa karena di hordeng tersebut saya menemukan seseorang serem luar biasa. Karena apa? Dia itu, saya nggak kenal orang tersebut. Saya pikir itu orang gila dan hampir saya mau bereaksi, tapi saya tahan. Saya pastikan dulu itu siapa di hordeng itu ya. Dia itu berdiri, tangannya masih megang hordeng, disipak begitu. Saya lihat rambut itu panjang, rambut yang sangat tidak terawat ya. Bukan rambut yang ikal lurus, tapi lebih kayak dulu itu film Susana versi sundel bolongnya itu kan, rambutnya itu gede tebal begitu ya, panjang. Itu rambutnya segini, mirip sapu ijuk. Terus wajahnya itu berminyak, kotor di sana sini, berdebu. Pakaiannya itu, bajunya mungkin dulunya warna putih kali, tapi karena memang waktu ndak pernah dicuci atau ndak pernah ganti, itu cenderung jadi krem kecoklatan lah ya. Dekil banget orang tersebut yang hadir waktu itu ya. Saya lihat bawahnya juga pakai celana jeans robek-robek, kotor semuanya. Iya, robek karena waktu ya, bukan sengaja dirobekin buat seni atau memang gaya seperti itu. Dan di bawahnya lagi saya lihat pakai sendal tapi kakinya kotor semuanya. Ini orang ini siapa? Emak saya langsung ya, dari dia tempat duduknya itu langsung beringsut ke dekat saya karena dia yang paling dekat sama pintu kan. Siapa mas? Katanya. Emak saya kalau manggil saya mas, siapa mas? Nah saya baru mau nanyain, baru mau bangun, orang itu udah nyengir duluan. Nah dari senyumnya itu saya rada kenal, ini orang siapa ya, kayak senyumnya siapa begitu kan. Dia nyeletuk, wah, nyapa saya, wah begitu kan. Kalau misalnya kami di sini kalau sama temen terus sudah akrab, biasanya itu ada panggilan tertentu, wah begitu ya manggilnya. Terus saya baru ini suaranya kayak teman saya kan. Terus dia nambahin lagi, lupa wak sama saya.
tapi suaranya itu lemas banget, parau, kayak nggak ada daya begitu ya, kayak baterainya mau habis. Terus saya baru inget, ya Allah, dari tampangnya, dari suaranya, terus caranya dia nyengir itu teman saya dari Pemalang. Saya bilang, oh itu Wahid namanya. Sampean kirain wong edan, saya bilang, kirain sampean itu orang gila. Asem katanya, sialan katanya. Nah terus dia itu, oh iya Wak, dia ngeliat ke bawah sendiri ke arah kakinya. Sorry Wak, saya sendalnya dipakai, lupa. Ya enggak apa-apa, pakai juga ke kasur, kemana aja terserah. Saya agak keki ya bercandain, karena saya udah lega akhirnya itu teman saya, dan perkiraan saya itu benar bakalan ada tamu. Mas saya juga kenal sama dia kan, tak kira wong edan, di kelopot temen kok kotor sekali, kok kamu kayak wong edan, kamu kok kayak orang gila. Nah mas saya ke belakang, terus dia itu nyopot sendal. Sorry ya Wak, saya mau naruh sendal ini di luar. Nah ketika dicopot saya ya mau ketawa tapi tak tahan. Karena apa? Sendalnya itu sudah botak-botak semuanya, sendal jepit tapi sudah tipis banget, jadi botak-botaknya itu mirip kayak sapi yang dari Netherlands itu loh. Yang lucunya lagi, saking tipisnya ya, kayak kulit capung itu sudah di belakangnya itu udah nggak ada, jadi udah popeng semuanya, tinggal bagian depannya saja. Artinya ketika dia pakai sendal tersebut, berarti bagian belakangnya itu kapal kakinya langsung. Ini orang kok nyampe segitunya dari mana? Saya kenal orang tersebut, dia itu emang seorang spiritual ya, orang yang tahu tentang goib-goib lah, mbah sederhananya saya bilang seperti itu. Kok tapi sekacau itu? Bukannya dia itu biasanya parlente, banyak pasien dulu yang saya kenal, kok jadi kayak gitu, kayak wong edan. Nah belum sampai di situ ya, dari tadi tuh ada yang ganjel di mata saya, karena dengan pakaian yang dekil seperti itu, di sini ya, di ketiak dia itu kayak gendong sesuatu, ada tali tas itu warnanya kontras, yang lain itu coklat buluk-buluk, ini tuh agak terang, jadi hijau stabilo gitu ya, cuman ya kotor juga sih. Pas dia balik badan mau naro sendal ke depan, saya itu nggak bisa nahan tawa. Begitu juga emak saya yang megang air putih gelas gede mau disuguhkan ke teman saya itu kan, sampai airnya itu tumpah-tumpah ketawa. Karena apa? Ngelihat yang digendong itu ternyata ya memang tas, tapi nggak pas banget gitu loh. Dia yang seorang mbah, seorang spiritual, keadaannya dekil, serem, tapi tasnya itu ya kalau sekarang itu keropi mungkin ya, kodok, tas kodok yang biasa dibawa bocah PAUD, bawa bocah TK itu. Saya geli banget ketawanya. Itu nggak salah tasnya, dia cuman jawab itu dengan lemes banget, enggak Wak, adanya ini katanya. Ya wis kan, akhirnya saya masih ketawa. Kemudian dia balik lagi, ada air minum Wak, gie tak cukup na banyu, ada air minum Wak, ini saya ambilin air, kata ibu saya. Matur nuwun Bu, itu air segelas gede, diminum benar-benar kayak orang yang ya mungkin ndak minum sampai berbulan-bulan kali ya, sampai seruput-seruput bunyi seperti itu, sampai tetes terakhir. Terus mau lagi Wak? Iya Wak, tapi jangan banyak-banyak. Saya ambilkan air lagi, diminum cuma separuh habisnya. Akhirnya saya ngomong gini, sampai itu dari mana kok keadaannya seperti itu, mengenaskan banget, saya bilang. Sampai bulu hitam begitu, rambutnya ya Allah udah kayak Susana, saya bilang. Dia cuma nyengir tapi kelihatannya menahan lapar atau menahan sakit ya, masih berdiri. Saya habis napak tilas, aduh dek. Ya orang-orang seperti itu ya, bukannya saya habis kerja di mana, saya habis nguli, jawabannya saya habis napak tilas yombok jelek. Oh iya ya, kalau orang-orang sakti ya seperti itu, habis napak tilas, habis penarikan pusaka, wis sah-sah aja wis lah ya. Harusnya napak tilas, iya Wak, lemes dia kan. Nah sebelum dia niatnya mau cerita, enggak, duduk dulu. Udah makan apa belum? Udah Wak, dia bilang begitu. Mulutnya bilang udah, tapi perutnya bilang sebaliknya, perutnya bunyi krukuk. Alah,
udah makan apa, ngomong aja lagi kelaparan begitu kan. Wis cocok tadi aja minum sampai segitunya, perutnya juga lapar, udah selesai, nggak usah pakai basa-basi. Saya langsung ke belakang ambil nasi, saya banyakin ya versi buat kuli ya, banyak nasinya itu. Kalau lauk seadanya, saya ingat berikan yang terbaik yang kamu miliki, ya yang terbaik lauk apa adanya sama ya adanya itu. Saya banyakin, ini makan wah, makan dulu gampang nanti ceritanya. Itu bukannya malu-malu, langsung diambil makan, itu kenceng banget, sep. Mak saya ngeliatin sampai nyengir ngeri gitu loh, takutnya piring sama gelasnya ikut digeletak sama saking laparnya ini orang, udah gak makan berapa lama, kata saya prihatin kan. Terus sampai benar-benar bersih kayak dipel itu si piring. Saya bilang mau nambah lagi Wak, padahal di dalam udah habis, belum masak lagi lah ya. Enggak Wak, cukup, minumnya aja Wak ini lagi. Itu disuruh-suruh kan. Saya ambilin air, ketika dia habis minum langsung alhamdulillah kata dia, warung Wak, udah kenyang. Iya Wak, sampean itu saya perhatikan kayak ndak makan sudah lama sekali, ndak minum lama sekali. Iya Wak, emang syaratnya harus begitu. Syarat apa? Ya syarat perjalanan saya. Waduh keren banget. Napak tilas dari mana? Napak tilas kan biasanya ada tujuan, ada trayeknya. Kayak angkot aja ya trayek. Iya Wak, saya itu dari kampung saya harus muterin Gunung Slamet. Saya bengong kan, Gunung Slamet, gunung segede itu sampai muterin Gunung Slamet. Ngangguk dia, itu kan muterin 4 kecamatan, nah muterin 4 kabupaten. Iya memang Wah, berapa lama? Ya lama sekali, sampai saya buluk begini. Aduh sampai dapat apa Wah? Saya bilang ya saya cuman, dia nggak nurusin cerita, kayak lemah, kayak orang baru tanaman yang sudah kering lama hampir mati terus disiram banyak, itu kayak melepek gitu loh. Kayak bensin itu karbu ndak siap dikasih bensin banyak. Setelah akhirnya saya gini, sampai istirahat dulu, jangan cerita. Kalau mau mandi ya ayo mandi, itu ada sabun, ada ya handuk bersih. Iya Wah, tapi kalau boleh saya minta cukur Wah. Aduh, belum apa-apa udah ngerepotin ya, minta rambutnya dicukur. Akhirnya yo kalau mau cukur ayo ke belakang, sambil gunting kan. Ke belakang rumah itu kan kebun ya. Pas di sana dia duluan yang jalan ke belakang. Saya sempat salut juga sih dalam keadaan seperti itu, tapi nggak ada yang berubah dari fisiknya. Dia masih badannya itu tegap, bukan yang badan gede tapi badan yang ya badan pendekar gimana sih. Terus di belakangnya itu kelihatan, di punggungnya itu ada bekas luka sayatan. Ya dulu sempat cerita itu ada bekas lubang timah di sana. Kayak ini lebih ke si buta dari belakang ya, kayak si buta dari gua hantu, karena memang rambutnya begitu ya, minus monyetnya aja. Kemudian ayo Wak, saya potong rambutnya. Ya kamu jongkok, saya bilang begitu, agak kesel kan ya. Udah waktunya hampir mepet sholat Jumat. Akhirnya saya salah-saran ya, saya potong. Itu keras banget rambutnya kan, karena memang ketebalannya itu melebihi ambang batas. Kemudian sambil saya sisirin kan, karena nggak bisa turun gitu ya, itu banyak yang rontok. Bukan debu sih ya, debu campur-campur, tapi itu ketombe itu aja, bukan ketombe satuan, tapi ketombe yang sudah bermukim lama di sana, berkerak seperti peyek begitu ya, pada jatuh. Waduh, baunya luar biasa badannya. Ini orang udah lama sekali nggak mandi mungkin. Saya nggak ngomong macem-macem, saya nahan bau aja wis lah. Akhirnya nih kalau mau mandi, ini samponya saya kasih bukan sasetan, sebotol-botolnya terserah mau dihabisin, wong itu juga sampo yang udah lama kan nggak dipakai. Aduh, jadi bocorin ya. Akhirnya apa? Ya memang benar, pas sudah mandi baru dia kelihatan orang, kayak kawan saya dulu itu. Kemudian kami duduk di belakang, ya masih di belakang. Kemudian setelah mandi, yo nampak dia itu seperti manusia, seperti kawan saya dulu. Kemudian karena memang sudah waktunya masuk sholat Jumat,
Nah, saya kasih sarung Jumat ya, dia ngangguk, kemudian kami sholat Jumat, tapi saya berangkat duluan. Nah pas saya pulang dari sholat Jumat, saya ketemu sama mak saya, salim kan, salaman, terus mak, Wahid mana? Bu, lah bukannya dia sholat Jumat? Ora, enggak katanya. Aduh, malah enggak sholat, terus orangnya kemana? Tadi ke belakangan sana. Aduh, dikasih sarung malah ke belakang. Akhirnya saya yang aturan, niatnya saya mau makan habis sholat Jumat, saya ke belakang nyari si Wahid tersebut. Ternyata dia itu lagi ke sana dekat kopakan. Jadi di belakang itu seperti ada bekas galian bata, tanahnya itu tanahnya itu rendah, terus banyak air di sana. Itu dia lagi bengong pakai sarung di sana. Terus ngapain sampai di sini ke sholat Jumat? Oh rawa, jawabannya santai banget. Enggak, lagi ngapain di sini? Lagi ini Pak, mendeteksi situasi di sini, energinya itu gede di sini. Alah sangen kalau misalnya orang-orang seperti itu ya bicaranya energi, entitas gaib ini itu. Oh yuk ngopi lagi di sana. Ya ayo Pak, itu diajak ngopi antusias. Tadi katanya energi. Akhirnya sudah kan, ngobrol lah di belakang rumah, bikin kopi. Terus saya bilang begini, Wak ngapunten, maaf, sampean itu di sini niatnya mau mampir ke tempat saya atau memang mau ada niat sesuatu di sini? Iya Wak, sebenarnya kata dia itu saya nggak ada niatan mampir di sini. Cuma kemarin itu ketika saya napak tilas lagi. Ketika saya napak tilas, saya sempat mampir ke Dieng, lewat Dieng. Ke Dieng, terus ke Dieng saya sempat ketemu sama Mbak Fanani, yang jenengan mungkin paham ya, Mbak Fanani yang tapat di sana di pinggir jalan sana. Konon sudah berpuluh tahun ada di sana. Oh terus ya di sana kan itu banyak orang, kadang-kadang banyak yang datang ke Simba. Enggak, waktu itu sepi Wak. Nah, sampai ngapain? Ya saya sih bukannya mau ketemu, tapi saya aus banget waktu itu. Kemungkinan di dalam itu ada air mineral. Aduh, kesana katanya mau nyari air mineral kan. Ya dia ngomongnya bukan air mineral, aqua. Kalau orang-orang ya kami air apa aja ya disebut aqua lah. Mau mereknya Ades, Fit, ada mineral ya tetap aja aqua. Nah terus sampai saya masuk ke dalam uluk salam. Orangnya lagi ngapain? Simbahnya lagi diem biasa. Terus saya itu dalam hati, ya saya ngomong sih bukan dalam hati, saya akhirnya ngomong, Bah saya minta airnya. Dia cuma ngangguk. Nah ketika saya ambil aqua tersebut katanya, tiba-tiba tangan saya itu dipegang sama itu Simbah, begitu ya. Megangnya sih nggak begitu kencang, tapi saya itu ketika mau narik tangan saya itu nggak bisa, bener-bener nggak bisa bergerak sama sekali. Dan yang saya rasakan itu dingin luar biasa. Jadi meresap ke sini dari tangannya beliau itu kayak ngalir hawa sejuk yang buat saya tuh lekit banget, dingin banget sampai ubun-ubun, sampai ke ulu hati saya tuh kerasa koyo kesentuh begitu ya, sakit, rasanya sakit tapi dingin. Aduh, apa iya Wak? Iya serius saya ngerasa begitu. Nah ini air yang di genggaman saya itu terlepas karena memang jari-jari itu kayak nggak bisa lagi megang, kendor, kaku begitu ya. Terus air itu jatuh, pecah Wak. Enggak lah, orang saya itu rada jongkok, air yang udah pecah kecuali tinggi jatuhnya. Nah itu saya itu ada ya mungkin kata-kata beliau, cuman saya lihat dia nggak mangap, mulutnya itu nggak buka. Lihat tangan kamu, katanya seperti itu. Ya saya memang udah posisi tangan terbuka begini ya jelas kelihatan. Ada apanya Wak, saya bilang. Itu aneh yang bener-bener saya nggak menyangka. Ini baru pertama saya ngalamin selama saya ketemu orang pintar, ketemu para kiai, mbah siapa aja, ini baru saya alami. Masa di tangan saya itu ada istri saya? Maksudnya iya, ada istri sama anak saya. Itu kayak
kayak TV di situ. Kalau sekarang mungkin kayak layar HP gitu ya. Jadi telapak tangannya itu tergambar ada sosok istri sama 2 anaknya. Hidup Pak, ya hidup kayak di TV itu. Saya maksudnya apa? Tahu-tahu gambar itu geser, kayak berganti, itu tinggal gambar istrinya. Nah istri saya itu yang lagi makan, dia kayak sedang duduk itu, cuman kelihatan setengah badan, ke bawahnya itu nggak kelihatan lah ya, megang piring plastik. Terus dia makan. Dia kalau makan itu kan sering hari-hari senangnya pakai piring plastik. Itu lagi makan. Ini dimakan nasi, ya nasi sama lauk pauknya itu. Namun ketika masuk ke mulutnya, yang saya lihat itu bara api yang masuk ke dalam mulutnya. Lah emang tembus ke dalam itu, kelihatan bara api bener-bener. Bara api yang menyala banget. Nah itu kelihatan dari mulut ke tenggorokan, turun ke bawah sampai ke ke lambungnya. Nah saat jatuh ke lambung, saya merasakan panas yang luar biasa. Tangan masih digenggam, lambung saya itu merasa panas banget, bukan sakit tapi panas banget. Saya kan tambah lemas, dingin, saya ketakutan waktu itu. Terus belum selesai itu, kemudian ganti gambarnya, itu anak saya yang gede makan jajan begitu juga, jadinya bara api sampai ke lambung. Anak yang kedua juga begitu. Terus saya itu benar-benar lemas. Maksudnya apa ini Mbak? Saya bilang begitu. Dia cuma senyum, cuman di batin saya, pakai bahasanya batin dia kan. Seakan dia bilang begini, itu yang masuk ke mulut, ke lambung anak dan istrimu. Saya paham, oh iya saya juga rumangsa, selama ini saya banyak ngasih rezeki yang gak halal, yang campur-campur untuk anak dan istri. Untuk di saat itu saya ikut diam juga karena ini sensitif ya. Terus kawan saya itu benar-benar serius menceritakan itu, dan saya berharap dari hal tersebut nanti ada perubahan, karena yang saya tahu dia itu memang agak radikal, dalam artian masih mau rezekinya kanan kiri oke ya, ada putih ada abu-abu. Ya syukurlah, siapa tahu nanti setelah itu sampean jalannya lurus. Saya bilang iya wa alhamdulillah. Terus saya akhirnya ini kan tangan saya tarik tuh bisa lepas, saya ada tenaga sedikit. Akhirnya saya keluar dari tenda. Sebelum saya keluar katanya suruh mampir ke tempat kamu Wak. Oh jangan ngarang, suruh mampir ke tempat saya. Iya, nyebut nama kamu. Alah, saya nggak percaya ini mesti ngarang. Lagian saya siapa, bukan orang penting. Bilang ya kalau nggak nyebut namanya kamu, saya nggak bakalan kesini. Ya terserah wis lah, berarti niatnya sampean kemana? Ya ini kan rada jauh, muter lagi saya ke kampung saya pulang. Wis karpe, terserah jenengan. Wong udah sampai sini, mau suruh mampir ke tempat saya ya tak terima wis. Maksudnya apa saya nggak paham. Nah ini setelah ini sampean mau ada rencana apa? Wah tolong Wak, saya dianterin ke tempat yang paling wingit di sini katanya. Dianterin ke tempat yang paling serem di sini. Ya menurut saya ya di tempat di sini ya serem semua. Di sini masih banyak kebun, masih banyak kali, bekas-bekas galian bata, macem-macem. Iya Wak, saya diantar ke tempat itu. Sana Wak, sana. Dia nuding. Waktu itu nudingnya ke arah barat ya, ke sana. Di sana itu ada makam tua katanya begitu. Aduh, urusannya udah kayak gini lagi. Tapi kalau nggak diladenin ya orang-orang seperti ini tuh, ya saya juga ada rasa kepo juga, ada penasaran ada niat apa begitu kan. Nah ngobrol itu sekitar jam 3-an, sampai jam 3-an akhirnya saya ngomong sama mama saya, Mak saya mau jalan ngulon. Kemana? Ini jalan-jalan ke sawah, saya bilang. Nah sampailah di tempat yang dituju. Anehnya dia itu malah seperti orang situnya yang paham jalan. Nyarinya jalannya juga bukan di jalan gede, malah justru di jalan setapak, jalan-jalan kecil begitu ya, di gang-gang kecil. Kemudian sampai di makam ya seorang tua lah ya. Setelah sampai di tempat yang wa'id
7. Dia nunjuk sebuah batu di sana. Nah, saya mau duduk di sini, Wak. Saat itu udah gelap ya, karena memang suasananya mendung. Nah, ini mau hujan nggak apa-apa, Wak. Saya mau duduk di sini. Banyak nyamuk loh. Mau dibeliin sovel apa autan? Nggak usah, Wak. Nggak apa-apa, kata dia seperti itu. Ini orang mau ngapain, pikir saya ya. Duduk di situ, dia langsung sila. Terus saya bilang, mau ditungguin apa saya pulang? Padahal saya menginginkan pulang kan, karena saya ndak biasa seperti itu, lagi pulang ya, banyak nyamuk. Ya pulang aja, Wak, nggak apa-apa, nanti saya bisa pulang sendiri, katanya seperti itu. Kemudian saya pergi dari sana. Itu juga ya udah angin udah kencang, udah sore. Di lingkungan tersebut, di sini ya tepatnya, itu di samping saya, di lingkungan ini dulu ya memang ya gelap, apalagi belum ada rumah ini, belum ada beberapa rumah di depan. Kemudian saya pulang, bukan pulang ke rumah, tapi mampir ke tempat saudara sembari mantau orang itu mau ngapain, teman saya itu. Nah, kalau sedianya dia pulang lewat jalan yang sama, maka bakalan saya lihat dari tempat saya duduk sama tadi ya, keluarga kan, sama saudara saya. Tapi sampai sandak kalau mau maghrib bener-bener lah, angin udah kenceng banget, udah gelap, bahkan sudah mulai ada titik-titik hujan, tanda mau hujan begitulah ya. Saya kok orang ini belum juga keluar. Akhirnya saya permisi sama saudara saya, mau pulang? Iya, tapi ada yang saya ambil ketinggalan itu di kebun. Saya bilang, oh iya, hati-hati. Akhirnya saya tuh pelan-pelan saya datang ke tempat semula, di tempat kawan saya itu duduk. Nah, saya makin mendekat, entah kenapa itu rasanya ya, saya semakin ndak karuan. Di dada itu berat banget, rasanya itu berat banget. Di kaki itu ya, langkah ini kayak males, tapi saya juga kepo, saya juga pengen ngerti orang itu lagi ngapain. Tapi di dada itu kayaknya sesak, napas saya itu cuman dapat udara itu sedikit, rasanya seperti itulah, merinding ya. Iya, ndak enak lah, hawanya itu ndak enak tuh. Sampai dekat, berarti kebun itu ya, di area kebun itu dekat sama dia duduk itu kan nggak bisa dari ujung lihat ke tempat dia duduk, itu tutup sama rimbunan pohon-pohon sama semak. Saya itu harus benar-benar dekat baru bisa ngelihat dia. Nah, ketika semakin dekat semakin tidak enak, saya paksakan tetap maju. Ini udah hampir azan banget. Saya ketika nemu si kawan saya tadi yang duduk di, ya taruhlah di makam kata dia itu ya, saya kaget sendiri. Saya kaget luar biasa. Karena apa? Yang saya lihat itu dia itu nggak sendiri, sedang dia itu di tempat segelap itu ya, di sore menjelang maghrib itu udah kelihatannya anaknya kan rada hitam gitu kan, rada hitam, udah kelihatannya bener-bener duduk begini, masih duduk diem begitu. Tapi yang bikin saya shock, saya kaget itu, entah saya waktu itu lagi bisa ngelihat atau gimana, saya ngeliat di sampingnya itu ada yang berdiri. Aduh, makhluk itu pertama kali saya lihat itu serem luar biasa. Karena apa? Dia itu berdiri begini, tangannya itu begini, rambutnya panjang sekali, gede, rambutnya panjang gede begitu ya, matanya itu merah, sini calingnya semua itu panjang, gadelnya itu panjang semuanya itu. Jadi kuku-kukunya itu nyampe belipet sampai ke ini, ke badan-badan sampai begini. Saya benar-benar ya kaget luar biasa lah ya. Kalau di sini itu kelihatannya cuma hitam semuanya ke bawah, kayak manusia lah segede itu, normal, manusia normal. Cuman pas saya lihat itu rasanya itu duk hawanya itu langsung gak enak di kepala, itu langsung tang begitu kan. Terus ya anehnya saya nggak pengen lari, adanya itu siapa, saya kaget kan. Saya pengen ngomong malahan, awas di belakangmu itu ada itu, saya bilang gitu kan. Cuman ketika saya pengen menyampaikan itu, wah itu tahu-taunya melek matanya,
dan melihat ke saya dengan tatapan yang seolah-olah kenapa kamu datang gitu kan, kenapa kamu datang ke sini. Dia kayak tatapan gak suka. Akhirnya saya merasa mungkin mengganggu ya semedinya atau apa, dan makhluk itu ya saya siapa yang nggak takut kan melihat seperti itu. Cuman saya mencoba biasa aja wis lah ya. Kalau bisa ada pilihan item pingsan ya saya pilih A pingsan, saya pilih pingsan. Cuman udah bisa kan, saya udah biasa ngeliat di rep-rep dulu begitu kan. Akhirnya saya balik badan, tak tinggal wis lah, siapa tahu ganggu. Saya baru balik badan, dia itu tahu-tahu wah, dia ngomong seperti itu, nyusul saya dari belakang. Ya saya juga pulang, saya nggak nanyain itu tadi di sampingmu itu siapa. Ibaratnya saya seakan-akan saya nggak melihat apa-apa wis lah. Nah ketika saya itu jalan, itu sudah hampir azan banget lah, sudah ada orang sholawatan mendekati azan lah ya. Kadang-kadang juga ada anak-anak kecil itu yo sholawatan di musola, itu udah kedengaran itu. Saya nggak selesai rasa dak-dik-duknya, rasa berat di dada itu belum juga hilang. Nah ketika saya jalan itu, kami itu berhenti karena di belakang itu ada suara sok 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 sok, ada suara seperti itu. Karena di belakang kami itu memang tanahnya ketutup sama daun-daunan yang ya daun-daunan kebun yang kering gimana sih ya, yang sudah kebun itu nggak terawat, nggak pernah disapoin. Jadi ada sesuatu yang seakan-akan di daun-daunan kering itu jalan sok 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 sok, itu suaranya kencang. Saya langsung nengok ke belakang. Nah ketika saya lihat ke belakang, saya itu kaget luar biasa karena apa yang saya dapatkan di situ ada ular. Itu luar biasa gede ular itu nggak terdefinisikan, dalam artian saya nggak kenal sejak kecil itu. Ya ular kan ada ular kobra, ada ular kadut, ular macam-macam, piton, bahkan black mamba segala macam yang saya lihat di ya apa yang saya lihat, yang saya baca gitu kan. Itu tidak terdefinisikan karena cuman hitam gelondongan, kepalanya pun lebih mirip kebelut gitu kan. Udah nongol dan berdirinya sih kayak kobra, gede lah ya, sebetis ini apa namanya ya sepralon yang ukuran gede itu. Dia berdiri begini, cuman ini apa tubuhnya itu kayak masuk ke dalam tanah atau ketimbunan tadi, ketimbunan daun-daunan kering yang saya katakan itu ular. Karena apa? Lidahnya itu keluar pss, 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 itu bercabang begitu. Nah saya itu begini ke arah teman saya itu, maksudnya saya mau ngasih unjuk, wah itu ular seperti itu. Saya begini nyelos, tahu dia itu nggak ada, teman saya itu nggak ada. Mungkin saya terlalu fokus sama ular tersebut. Jadi teman saya itu jalan ke depan, saya nggak ngeh, saya pegang begini, teman saya nggak ada. Ketika saya nengok lagi keluar ular tersebut, ular itu juga udah nggak ada. Tapi yang ada, dia mungkin iya pengertian saya, dia itu masuk lagi ke tanah begitu ya. Yang saya lihat timbunan ini daun kering itu yang jenengan mungkin pernah lihat film Tremor atau apa ya, itu cacing-cacing yang gede monster itu, tapi itu versinya di debu atau berpasir. Ini versinya di daunan tumpukan kering itu. Jadi itu jalan, daunan kering itu jalan itu ini ke arah jauh sana. Itu ada bekas kali, ada kali mati ke arah sana. Waduh, kok bisa begitu ya? Saya langsung balik badan, saya nggak menemukan kawan saya. Saya nyari tadi ya ke tempat saudara saya. Saya bilang, Mas, tadi ada teman saya lewat sini apa enggak? Enggak ada orang lewat. Udah ya, saya mau ke musola, kata dia begitu. Aduh, orang ini kemana ya? Akhirnya saya pulang kan. Memang waktu itu jalan kaki, sengaja jalan-jalan nggak pakai sepeda motor. Saya tuh pulang ke rumah itu berpapasan sama ibu saya, sama emak saya yang mau ke masjid. Aduh, kata dia, teman kamu bawa apa sih? Teman kamu bawa apa? Nggak enak banget itu yang di tas, nggak enak banget katanya begitu. Maksudnya apa, Ma? Udah beres katanya, ada yang nggak beres di tas itu, nggak enak banget. Nah sampai mau ke masjid, iya. Itu kalau bisa jangan lama-lama di rumah lah, jangan lama-lama di rumah.
kata mas saya begitu. Saya semakin penasaran, dan ketika saya mendekati rumah itu baru di pelataran, itu rasanya persis kayak yang ada di tadi ya, di dekat makam yang ada di kebun tadi. Rasanya itu benar-benar sosok di kepala itu berat bagian belakang, tong, rasanya seperti itu. Ketika saya buka pintu, itu ada tas itu di ruang tamu, tas yang keropi itu posisinya udah terbuka, tapi mata saya tertuju ketarik ke arah tas itu. Ya sudah maghrib, sudah ya azan itu lagi berbarengan azan. Nah, saya lihat ke tas itu posisinya terbuka dan mata saya ditarik ke ruang tengah. Itu pandangan itu yang dilalah ya, orang memang harus ngelihat atau gimana. Itu seperti tidak ada tembok, tidak ada hordeng, yang ada cuman ruangan kosong gelap, dan ada makhluk yang sama seperti yang saya lihat berdiri di samping kawan saya duduk itu. Makhluk yang sama begini, matanya menyala merah sekali dan energinya saya rasa itu besar, luar biasa besar. Kemudian saya nggak jadi masuk ke rumah karena saya juga pakai celana panjang. Akhirnya saya tutup lagi pintu. Ini nggak beres kata saya ya. Saya ke masjid. Nah, ketika setelah sholat maghrib, saya balik lagi bareng sama emak saya. Saya sengaja nungguin, orang tua itu kadang ya, emak saya kadang nyampe isya, naruh sampai isya. Kali itu beliau nggak nyampe isya, kemudian saya tungguin, saya jalan balik ke rumah. Emak saya ngomong, itu bawa nggak beres ke rumah, itu bawa nggak beres, suruh pergi aja teman kamu, katanya begitu. Nah, ya udah mah, nanti saya juga ngelihat yang nggak enak. Ngelihat apa? Ya usah, ceritanya nanti aja. Hanya pas sampai ke rumah, itu tas sudah nggak ada. Teman saya juga nggak kunjung kelihatan sampai agak malam. Nah, sampai emak saya tertidur, saya juga masih kebayang-bayang, maksudnya ini apa yang saya lihat itu tadi. Terus kawan saya itu bawa apa kan. Nah, saya kira-kira jam 11-an malam duduk-duduk di ruang tamu. Pintu saya buka karena rumah tua itu nggak ada kaca ya, adanya jendela. Itu cuman saya buka biar angin dari luar itu masuk. Kemudian ada yang ngetok, tok, assalamualaikum. Itu ternyata kawan saya itu pulang, datang itu bawa tas, udah digendongannya. Terus saya sengaja diemin, dia duduk depan saya kan. Wah, nyengir dengan nggak ada rasa salah sama sekali, nggak ada. Ya salahnya bukan salah gimana, kenapa datang dan pergi itu nggak ngomong-ngomong atau gimana kan. Dia duduk depan saya, tasnya itu di pangku. Dari mana? Saya bilang dari situ, Wak. Situ mana nggak jelas kan. Lain kali kalau kemana-mana saya ngomong, jadi nggak dicariin. Iya, Wak, sorry, kata dia. Itu bawa apa? Bukan apa-apa, Wak. Bukan apa-apa. Iya, saya pengen ngajak kamu, katanya. Aku sebenarnya pengen ngajak kamu buat napak tilas, Wak. Waduh, mau diajak napak tilas katanya. Nah ya, napak tilas mau nyari apa jenengan? Ya saya mau ya berubah, Wak. Pengen berubah, pengen menata kehidupan lebih baik. Ya itu kan bagus, kayak kemarin Simbah juga ngomong begitu kan, supaya sampean berubah. Iya, Wak, tapi kan semuanya perlu modal. Semuanya perlu modal, lagi-lagi begitu kan. Nah terus, iya ini, Wak, saya pengen nyari uang buat supaya saya ada modal buat ninggalin anak istri kan. Ya kalau saya ndak punya uang, kalau saya punyanya nasi sama air minum ini kan. Nah kata Wahid itu, ya saya itu duduk tadi di tempat yang kayak gitu ya, saya pengen minta petunjuk, Wah, siapa tahu di sini ada harta atau ada sesuatu yang bisa saya ambil lah buat bekal. Aduh, saya ada aja. Sebenarnya ada, Wah, cuman katanya sebenarnya ada, Wah, tapi saya itu didatengin orang tua, Wah. Datengin orang tua, dia bilang
kamu jalanmu, tapi tolong jangan acak-acak cucu saya, katanya begitu. Ya cucunya siapa? Ya sampean, katanya nunjuk ke saya dia jangan diacak-acak hal-hal yang kayak gitu. Ya alhamdulillah kalau memang sampean asli ngomong seperti itu, nyaksin ada orang tua terus ngomong saya jangan diacak-acak, mungkin sampean mau nggak beres kali. Saya bilang ya beres gak beres, waduh ngomongnya seperti itu, beres gak beres. Ya udah Wak, saya mau permisi dulu, nanti mungkin ya kalau nggak seminggu lagi, 3 hari lagi saya kesini lagi. Ini kata-kata yang gak enak, kalau nggak seminggu lagi, 3 hari lagi saya kesini lagi. Wong sebentar aja sudah neko-neko, ya udah rese. Saya juga belum sempat nanyain tadi makhluk apa ke dia, belum sempat ngobrol tujuannya sebenarnya aslinya itu apa. Dia ngomong 3 hari lagi, seminggu lagi bakalan kesini. Akhirnya daripada situasinya nggak kondusif, terus orang tua juga kayaknya nggak suka, akhirnya ya udah saya antar sampai ke terminal sana. Kemudian ada ongkos, diongkosin, ya katanya mau pulang. Namun ketika perjalanan pulang, saya pakai motor itu lewatin beberapa jembatan. Yang saya lihat bukan makhluk-makhluk yang ya umum, kadang-kadang di jembatannya itu umumnya ya ada beruncul, ada makhluk-makhluk yang air, itu cenderung unsurnya air. Tapi ada sosok yang sama yang saya lihat di kebun, yang yang berdiri di samping kawan saya, yang saya lihat di rumah ketika saya pulang dari kebun itu. Makhluk yang sama yang seperti ini, dia itu memperlihatkan ke saya berapa kali lah seperti itu. Ya kadang di motor itu ya takut, saya hampir kehilangan kendali, cuman karena tahu-tahu jelek itu ada begitu lah ya. Nah, saya buru-buru pacu kendaraan ke rumah, saya khawatir di rumah mas saya ada apa-apa. Terus pas sampai rumah, alhamdulillah mak itu tidur. Namun ya ketika saya bikin kopi, saya duduk-duduk di ruang tamu, mak saya itu keluar. Dia terjaga, dia bilang jangan macem-macem kamu. Maksudnya mak, dia itu bawa barang kemarin itu nggak beres, dia itu bawa boneka, katanya begitu. Ya ini cukup sampai sini aja, kemungkinan nanti cerita ini akan bersambung di sesi berikutnya karena waktunya udah cukup lama dan ini sudah cukup larut. Saya ini ngetek jam 1:30 pagi. Mungkin besok akan nyambung lagi karena memang rame terus kan ya, jadi saya bisa ngeteknya pagi-pagi supaya audionya itu lebih mendingan, jangan terlalu berisik. Oke, kita jumpa lagi di Ayung Horror Stories berikutnya, mungkin akan sambungan di part 2. Semoga langsung selesai. Nanti ada keseruan apa, ada cerita-cerita horor apa di sesi 2. Kita simak bareng-bareng. Terima kasih sudah hadir di Ayung Horror Story kali ini. Semoga cerita ini bisa menghibur. Sehat selalu. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.